Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Jangan bosan ya teman-teman, hari ini aku langsung kasih 2 loh, karena kan gantinya hari Kamis. Wah, demi kalian ini Mas Tulus bangun pagi-pagi buat video dulu sebelum berangkat ngamen ya. Ketemu sama Mas Tulus lagi di kesempatan Jumat 3 Mei 2024. Sehat berkah melimpah untuk semuanya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dalam dan juga luar negeri. Yang baru pertama kali bergabung, salam kenal. Yang sudah sering bolak-balik, selamat datang kembali. Teman-teman yang sudah sering bolak-balik tapi belum subscribe, yang baru atau yang lama, teman-teman boleh bantu Mas Tulus dengan langsung di subscribe. Hidupkan tombol loncengnya juga, jangan lupa di like. Kemudian teman-teman jangan skip iklan yang pendek. Yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus ya. Terima kasih banyak buat yang mau-mau aja. Kalau kalian pengen aku punya gaji yang cukup besar dari YouTube, mumpung sebelum tanggal 10, kalian harus sering-sering tidak skip iklan yang pendek. Jadi kalian biar apa? Biar Mas Tulus bisa gajian. Karena akumulasi duit receh, nah itu ada yang 2 pelangan. Dompet tapi. Nah, teman-teman yang mau membantu. Tadi apa yang video sebelumnya fogging, sekarang ada tukang galon. Soalnya nggak punya galon Rek Mas Tulus ya. Teman-teman yang misalnya kalian mau Mas Tulus dapat gaji, ini kan tanggal 10 ini kan tanggal akumulasi ya. Tanggal akumulasi di mana gaji-gaji itu akan dikumpulkan sampai tanggal 10. Jadi kalian bisa yang belakang slating belakang. Nah, yang sebelah situ. Kalian bisa mendukung Mas Tulus sebelum tanggal 10 ini, harus lebih aktif lagi dalam tidak skip iklan. Wah, pasti nanti yang ada Mas Tulus bisa gaji ya nih gara-gara kalian. Alhamdulillah. Yang mau-mau aja ya teman-teman, gak usah terlalu dibikin hati lah, dibikin santai aja. Jangan mentang-mentang kayak gini kayak gitu terus nanti teman-teman baper karena oh Mas Tulus nih gini. Enggak ya, santai-santai aja ya. Yang mau-mau aja, nggak mau juga nggak apa-apa kok. Mas Tulus nggak apa-apa ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya orang baik. Semoga kalian semua dalam kondisi yang selalu sehat. Yang sakit semoga cepat sembuh. Yang lagi seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Yang saat ini sedang punya tanggungan utang piutang semoga segera lunas utangnya. Teman-teman yang mungkin sedang kurang baik keadaannya semoga segera membaik. Amin. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak. Berkah melimpah untuk semuanya. 1 Mei 2024 ya, baru pergantian bulan, baru di awal bulan kita diguncang gempa. Wilayah Bandung kembali diguncang gempa dengan kekuatan magnitudenya di 4,2 di sekitar jam 10 pagi. Nah, apakah ada hal-hal yang bisa kita pelajari? Teman-teman kan minta Mas Tulus bahas gempa Bandung ya. Nanti kita akan lihat sebenarnya ada potensi apa.
Kemudian apakah ini yang dimaksud Mas Tulus? Apakah ini akan meluas lagi? Apakah juga ini akan sering terjadi? Nanti kita akan bahas ya. Kita akan lihat intuisi di balik kejadian gempa yang ada di Bandung pada tanggal 1 Mei kemarin. Apa saja potensinya? Nanti kita lihat ya. Sebelumnya, orang-orang baik, sebelum kita membahas gempa yang ada di Bandung, Mas Tulus mau minta doa teman-teman semuanya. Doanya mudah-mudahan bismillahirrohmanirrohim di bulan Mei ini sedekah nasi box kita bisa ada 2 kali lipat bareng sama bulan April. Katakan amin. Amin. Teman-teman minta doanya juga mudah-mudahan sedekah Bumi Nusantara kita bisa terselenggara atau mudah-mudahan Allah bantu pas sesuai ketika di bulan September nanti. Katakan amin. Amin ya Allah. Mudah-mudahan doa jenengan dikabul sama Allah ya. Teman-teman yang masih pengen bantu silahkan. Ini hari Jumat, hari yang baik buat kalian yang mau sedekah. Mungkin lagi punya rezeki sedikit, sisihkan. Pengen mensyukuri umur, sisihkan. Pengen, saya mau bikin among-among buat diri saya sendiri. Saya mau mengamong-amongi atau mensedekahi tubuh saya dengan sedekah makanan untuk saudara-saudara kita di jalan. Boleh. Silahkan cek kolom deskripsi, ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000 maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi ya saudaraku. Untuk yang membantu sedekah bumi biasanya Mas Tulus sematkan di kolom komentar paling atas. Rekeningnya Permata masih sama-sama atas nama Tulus Rianto juga. Astagfirullahaladzim. Aku dari semalam jam 9 nih gini. Terus telingaku ini kayak yang sini hilang, nanti ada, sini hilang, sini ada kayak wak gitu, kayak apa ya, kayak zigzag aja nih, sini ada, sini enggak, sini ada, sini kayak ada suara yang keluar masuk tapi nggak jelas gitu loh, suara apa, I don't know itu. Dan rasanya kayak diayun-ayun gini. Nah, aku nggak tahu apa karena memang aku lagi kurang sehat, apa memang karena nggak punya duit, atau atau firasat apa ya. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan bukan firasat buruk ya. Oke, seperti itu. Terima kasih banyak orang baik tanpa terkecuali saja yang sudah bantu Mas Tulus. Terima kasih. Sudah nyawer, terima kasih. Sudah tidak skip iklan, terima kasih. Semoga jadi amalnya jenengan. Terima kasih banyak untuk sedekahnya. Semoga Allah terima sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin. Juga semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Sedekahnya bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Semoga sedekahnya jenengan jadi pendorong doa untuk hajatnya segera Allah kabul. Amin. Juga semoga sedekahnya jenengan jadi media tolak balak untuk jenengan dan keluarga yang sudah bersedekah. Amin, 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 amin. Ya Rabbal Alamin. Matur sembah nuwun. Terima kasih banyak. Aku garing ngopo, aku gorong ngombe. Soalnya tadi nggak ada air minum di rumahku. Air minumnya habis. Baru sampai ya. Teman-teman yang masih yang mau pesan minyak bidara, mohon maaf saat video ini tayang kan mungkin ya aku sudah jalan ya. Jadi packing hari ini terakhir di hari Jumat. Setelah itu ada pengiriman lagi nanti di hari Senin ya. Setelah itu sampai hari Jumat berikutnya. Kalau untuk Sabtu Minggu tidak ada pengiriman, jadi saya mohon maaf untuk teman-teman yang pesan minyak bidara. Pokoknya hari ini saya usahakan semuanya di packing, langsung dikirim, tapi setelahnya baru ada di hari Senin ya. Yang mau pesan gimana caranya Mas Tulus? Pahami dulu ya, tonton video Mas Tulus lagi packing, setelah itu langsung cek fungsinya, manfaatnya, cara pesannya. Setelah itu tanya harga dan juga berapa milinya, langsung tonton videonya aja dulu. Jadi pas SMS atau WhatsApp Mas Tulus di nomor WhatsApp yang di 0857 itu teman-teman langsung sebutkan nama, alamat lengkap, nomor HP, kode pos dan lain sebagainya, pesannya berapa. Oke, langsung to the point seperti itu ya. Terima kasih yang sudah pesan, terima kasih, semoga segera sampai dan juga semoga bisa segera dimanfaatkan ya. Dan mudah-mudahan jodoh dadi tombo teko lungo kersane Gusti Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kenapa banyak banget yang minta saya bahas gempa Bandung? Aku juga nggak tahu, karena mungkin Mas Tulus kan kemarin habis dari Ciwidey ya, habis dari Bandung, dan teman-teman juga mendengar sendiri bahwa memang beberapa kali sebelumnya saya dan juga eyang-eyang yang lain, bahkan Cerondol tuh juga memberikan peringatan soal Bandung. Bahkan ketika teman-teman share, ada salah satu artis indigo, dibilang apa ya, indigo, praktisi supranatural gitu kali ya. Praktisi supranatural yang terkenal di YouTube atau di TV swasta itu juga menyampaikan apa yang disampaikan beliau terkait dengan Bandung katanya. Pas video itu baru tayang pun Mas Tulus jauh sebelum video itu di viral juga Mas Tulus sudah
menyampaikan beberapa hal terkait dengan Bandung. Aku sendiri juga tidak tahu teman-teman. Jadi kalian-kalian yang tanya, Mas, di mana ya Mas pastinya? Lokasinya di mana? Jangan tanya sama saya, kalau mau tanyanya sama Tuhan aja ya. Ngapunten, sekali lagi saya jawab apa adanya. Kalau teman-teman bertanya terkait dengan itu, kenapa kadang-kadang cuma saya baca saja atau langsung saya hapus? Karena buat saya pertanyaan itu sudah melebihi kodrat kita sebagai manusia. Jadi ngapunten kalau saya nggak respon. Banyak banget. Mas, Bandungnya sebelah mana? Lokasinya di mana? Biar saya gitu. Ada yang seperti itu. Jadi aku juga nggak tahu gimana aku harus menjawab pertanyaan seperti itu. Tapi sekali lagi kalau kalian mau tahu pastinya mendingan tanyanya langsung sama Allah. Jadi Allah bisa langsung jawab karena yang maha tahu itu Allah. Ya teman-teman ya. Berarti kalian boleh lakukan itu nggak? Enggak dong. Nggak boleh. Teman-teman nggak bisa nanya sama Mas Tulus pastinya di mana. Sehebat apapun dia sebagai seorang IndiHome sekalipun, dia tidak akan pernah bisa tahu lokasi tepatnya di mana. Ya, jadi teman-teman boleh teredukasi dengan para IndiHome di luar sana, tapi jangan terobsesi untuk tahu detail apa yang mereka sampaikan. Mereka tidak akan pernah tahu itu. Jadi difahami ya. Oke, terima kasih. Bandung pada tanggal 1 Mei 2024, sekitar jam 10 pagi, ada guncangan gempa 4,2 ya. Potensinya gempanya dangkal teman-teman, kemudian tidak berpotensi tsunami, tetapi gempa ini dikabarkan diduga merupakan gempa yang akibat dari sesar selatan Garut. Ini baru diduga ya teman-teman, karena kan Garut baru ada gempa kemarin. Kemudian sekarang juga, dan aku juga mendapatkan info dari teman-teman bahwa Karawang juga katanya gempa. Entah ini gempa dari Bandung yang terasa di Karawang atau memang Karawang, wilayah Karawang sendiri gempa, aku juga masih belum tahu soal itu ya. Ini disampaikan teman-teman via Instagram kemarin dan saya baru baca soalnya. Nah, belum ada info apakah ada kejadian kerusakan, kemudian apakah ada korban jiwa dan lain sebagainya, tidak ada. Saya belum mendapatkan info terkait dengan itu, cuman untuk dampak dari gempa bumi yang terjadi, kemudian bisa disampaikan bahwa kejadian ini terasa sampai wilayah Majalaya, Ciwidey, Banjaran, Ciberem, Pangalengan, Garut, dan skala instansi getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan truk berlalu. Oh, ada truk yang berlalu. Oh, jadi kayak truk yang lewat di samping kita. Astagfirullahaladzim. Tuh, Rek. Aku tuh sering kayak gini loh, Rek. Badanku ngapa ya, Rek ya? Mudah-mudahan tidak ada lagi deh ya. Oke, itu saja ya teman-teman ya. Jadi alhamdulillah terjadinya di kedalaman. Oke, setelah kejadian itu juga dikabarkan ada aktivitas 2 kali gempa susulan tetapi tidak skala besar ya teman-teman ya. Jadi gempanya cukup dangkal. Apa yang bisa kita baca? Nah, seperti biasa kalau teman-teman kan biasanya Mas Tulus baca langsung angkanya ya. Angka tanggalnya, tapi Mas Tulus pengen fokus ke angka magnitudonya terlebih dahulu. Nanti juga Mas Tulus pengen baca angkanya di sekitar jam 10 kan tadi ya. Jam 10 lewat sekian, hanya beberapa menit setelah jam 10. Nah, 4,2 ini apa fungsinya? Apa artinya kalau kita baca melalui angka? 4,2 ini merupakan air yang menumpuk, air yang banyak sekali. Atau kalau kita gambarkan sebagai angin dan juga air juga bisa. Ya. Dan apakah untuk wilayah Bandung sendiri? Jawaban saya iya. Jadi setelah ini wilayah Bandung untuk mewaspadai angin kencang, kemungkinan juga bareng sama hujan atau hanya anginnya saja yang melanda di wilayah Bandung. Ini potensi yang Mas Tulus baca di balik 4,2-nya. Potensi air juga cukup melimpah, hati-hati. Kemudian angin kencang yang terjadi di wilayah Bandung juga hati-hati. Ini adalah potensi di balik magnitudo yang terjadi tanggal 1 kemarin. Nah, lalu gambarannya apa lagi Mas Tulus? Apakah mungkin akan ada gempa susulan di wilayah Bandung? Aku melihatnya juga sama, dan intuisi angin kencang dan juga gempa susulan atau gempa berikutnya apakah membesar atau mengecil? Kalau saya baca melalui angka 1 Mei 2024, potensi gempanya juga akan dengan skala yang besar atau gempanya akan membesar dan lingkupnya bisa terjadi di wilayah tersebut dan juga bisa meluas. Seperti biasa Cerondol sudah menyampaikan, gempa dari arah Jakarta ini akan menuju ke
menuju ke timur. Dan Crondol belum lama juga menyampaikan terkait dengan wilayah Jogja yang mungkin saja akan ada gempa. Akan ada gempa dengan skala yang memang skala yang disampaikan Crondol tidak besar atau gempa kecil, tapi akan lumayan sering terjadi. Ini hal yang disampaikan Crondol sebelumnya yang patut kita waspadai apabila amit-amit terjadi sesuatu lagi. Dan potensinya kalau dari angka 105 2024 bahkan dari angka 10, potensi yang paling potensi yang paling mungkin terjadi itu apa? Paling mungkin terjadi adalah gempa susulan. Gempa berikutnya di wilayah Bandung, bisa jadi di Bandung, bisa di Garut, Jawa Barat, Pajajaran khususnya, sampai menuju ke timur Jawa. Ini dari potensi kalau kita baca melalui angkanya. Dan beberapa kali Crondol juga menyampaikan hal itu. Dan dari intuisi angkanya ternyata juga sama. 10 dan 1, 1001, ini merupakan simbol apa? Simbol korban yang cukup banyak. Simbol tumbal yang banyak atau korban meninggalnya banyak. Itu dari angka 10 dan juga 11. Naudzubillah min dzalik. Sekarang kita lihat beberapa kali Sumedang gempa dengan skala yang tidak terlalu besar. Disampaikan ini gempanya dangkal ya teman-teman. Jadi menurut saya gempa dangkal ini akan cukup berbahaya sama seperti ketika Sumedang gempa kemarin. Dan kalau potensinya saya anggap di 5-6 saja, kemarin itu kalau gempanya dangkal dengan skala yang cukup lama akan jadi perusak luar biasa menurut saya. Jadi teman-teman harus hati-hati karena potensinya juga apa. Kalau kita lihat dari angkanya akan banyak orang yang meninggal. Kemudian kalau dari baca di balik elemen alam dari angka 1 dan 0 itu sama, artinya adalah tanah, elemennya tanah, bisa lari ke tanah longsor, kemudian bisa jadi juga tanah bergerak, ada gunung berapi yang erupsi di sini, dan yang terakhir adalah potensinya adalah gempa. Terjadi di tanggal 1, berarti ini fleksibel, bisa di 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini yang saya baca. Hati-hati hari ini ya teman-teman. Tanggal 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Hati-hati dengan tanggal-tanggal itu untuk wilayah Bandung sendiri. Aku tidak tahu ini benar atau tidak, tapi ini hanya sekedar membaca angkanya saja. Jadi aku berharapnya sih yang aku baca salah ya. Aku harapnya itu. Tapi potensinya ini masih sangat ada potensi gempakah atau yang berelemen tanah lah intinya. Entah ini tanah longsor, entah ini tanah bergerak, atau tanah yang tiba-tiba retak atau kemudian terbelah dan lain sebagainya. Ini sangat potensial sekali. Intuisinya mengarah ke elemen tanah yang terkuat. Jadi teman-teman harus waspada dan juga tetap harus hati-hati dengan hal-hal yang bisa saja terjadi. Ikuti panduannya ya, kalau BPBD atau VVMBG, kemudian Tim SAR dan lain sebagainya, atau BMKG menyampaikan, setelah gempa ini kemungkinan begini. Jadi teman-teman harus mengikuti panduan yang disampaikan oleh tim terkait atau para ahli yang lebih memahami terkait dengan kontur tanah yang ada di wilayah Bandung sendiri. Karena intuisinya nggak jauh-jauh. Intuisinya bisa berjalan ke arah timur, tapi berpotensi juga terjadi di wilayah yang sama. Dengan gempa dangkal yang tidak berpotensi tsunami sekalipun, kita melihat Sumedang, Cianjur itu banyak sekali kerusakan yang ditimbulkan karena gempa dangkalnya. Mudah-mudahan tidak ya. Potensinya masih mengarah ke yang sama. Nah, ini juga berpotensi mengarah ke sesuatu yang berhubungan dengan angin kencang, teman-teman, hati-hati ya. Angin kencang sangat potensial juga terjadi di wilayah Bandung. Tadi kita baca melalui angkanya, di bagian magnitudonya juga sama, kemudian di bagian angka belakangnya atau 05 2024 juga sama. Ada potensi air tapi tidak terlalu banyak, tapi masih ada potensinya. Jadi hati-hati. Kemudian kalau kita baca lagi di balik intuisi gempanya, ini ada potensi kejadian kecelakaan darat di wilayah Pajajaran sendiri, ya, di wilayah Jawa Barat sendiri. Jadi potensi kecelakaannya ini tidak meluas, tetapi di wilayah Pajajaran sendiri. Aku nggak tahu ini lebih kemana, tapi cenderung dominannya ini adalah di darat, teman-teman. Nah,
Kalau dari potensinya lagi, kita hitung lagi atau kita kali-kalikan, kita tambah, kita kurangi, kita bagi, memang masih ada potensial sekali terjadi di wilayah pegunungan kecelakaannya. Dan kita tahu beberapa jalan tol di wilayah Bandung yang menuju ke Bandung ya, itu banyak banget yang mecah bukit atau membelah bukit atau gunung ya. Jadi teman-teman tolong dipahami maksudnya Mas Tulus ya. Jadi kecelakaan darat ini juga potensial sekali terjadi di wilayah yang dekat dengan gunung atau bahkan di pegunungan. Entah ini di darat ini bisa jadi potensi macam-macam ya teman-teman, bisa kereta api, bisa kecelakaan darat. Potensinya sih di sini kayaknya cukup besar ya. Kalau dari angkanya cukup besar karena dilihat dari tumbalnya yang banyak atau korban meninggalnya cukup banyak. Jadi ini juga bisa jadi hal yang bisa jadi harus kita waspadai. Dan kalau intuisinya ini cukup kerap, cukup sering, ini akan lumayan sering terjadi gempanya. Jadi hati-hati sekali. Jangan mudah panik juga. Pokoknya mitigasi mandiri itu penting, tapi jangan mudah panik ketika ada gempa, apa yang harus dilakukan, cari tahu infonya, lalu apa yang bisa kita jadikan bahan pembelajaran kita untuk lebih apa? Lebih waspada, lebih aware, lebih tahu, pas gempa tuh kita harus kayak gini toh. Oh, kita tuh harus ini. Nah, ini juga hal-hal yang harus kita pelajari juga supaya apa? Tidak panik dan juga tidak merugikan diri kita ya. Harapan Mas Tulus yang Mas Tulus baca tetap mudah-mudahan tidak benar dan nanti mudah-mudahan ada tim-tim dari Bandung yang mungkin juga nonton video ini untuk bisa lebih apa ya? Memahami apa yang Mas Tulus sampaikan karena potensinya ini juga cukup ada di wilayah yang beberapa kali sudah saya datangi kemarin. Jadi teman-teman mewaspadai itu, entah ini longsor, entah ini gempa, potensinya juga ada. Kemudian kecelakaan darat ini juga akan dominan terjadi di wilayah Jawa Barat ya. Entah ini kereta api yang anjlok atau kereta api yang nyambar kendaraan di darat, tapi yang pasti ada elemen tanah di sini. Dan khususnya adalah lokasinya terjadi di wilayah yang dekat dengan gunung atau di wilayah pegunungan ya. Ini maaf kita cari tahu saja sendiri. Tol menuju ke Bandung itu kebanyakan kita ngelewatin bukit dan juga gunung-gunung. Silahkan diartikan sendiri. Amin tapi coba mudah-mudahan gak ada apa-apa ya. Pokoknya yang berangkat pulang pergi selamat sampai tujuan. Amin. Itu yang bisa Mas Tulus baca. Terima kasih sekali. Semoga manfaat apa yang sudah Mas Tulus sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah memberikan kritik dan saran. Kira-kira Sabtu Minggu mau bahas apa? Tulis di kolom komentar setelah video ini tayang ya. Oke. Terima kasih Mas Tulus, minta maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya tidak bermaksud menggurui siapapun. Di sini kita sama-sama belajar, sama-sama apa ya, mengukur segala sesuatu yang menjadi lebih baik lagi. Hanya itu tujuannya. Kalau teman-teman nganggap saya pinter, salah. Kalau teman-teman nganggap saya gurui teman-teman, salah. Kita di sini sama-sama belajar ya. Oke, jadi kalau ada salah-salah kata Mas Tulus minta maaf. Semoga manfaat yang Mas Tulus sampaikan hari ini. Insya Allah ketemu lagi di next video ya. Habis ini Mas Tulus harus segera prepare menuju ke lokasi karena seperti biasa Mas Tulus ini cuma berdua jadi agak capek. Memang kebetulan event-event belakangan ini nyanyi cuma berdua doang jadi lebih capek rasanya ya. Doain Mas Tulus sehat ya. Pokoknya wes sing sakit Mas Tulus, sing kesel Mas Tulus, teman-teman semua di rumah sehat-sehat semuanya. Amin. Terima kasih banyak. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat atas sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Teman-teman yang sedang punya tanggungan hutang piutang semoga hutangnya dan lunas. Amin ya Allah. Teman-teman yang saat ini sudah atau belum bekerja mohon maaf semoga segera mendapatkan pekerjaan. Amin. Yang sudah dapat kerjaan semoga kerjaannya awet, segera naik jabatan, segera diangkat. Amin. Teman-teman yang sedang punya hajat pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya kendaraan, pengen ngaji, pengen umroh, pengen bahagiain keluarganya. Amin ya Allah. Semoga hajat-hajatnya dengan segera Allah kabul. Amin. Yang sedang jual aset, rumah, kendaraan dan lain sebagainya semoga segera terjual. Amin. Yang merintis usaha semoga usahanya lancar, yang jualan semoga laris manis. Amin ya Allah. Yang sedang nonton video ini juga Mas Tulus semoga termasuk orang-orang yang dipilih sama Allah untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala, fitnah dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin, 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 amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak sederek sudah nonton video ini. Mas Tulus harus beres-beres mulai sekabis ini, jadi terima kasih banyak. Harus ada yang diedit dulu, harus ditayangkan dulu kan videonya soalnya ya. Jadi Mas Tulus harus pamit. Terima kasih, sehat berkah melimpah untuk semuanya. Jangan lupa sedekah. Pas banget hari Jumat, hari yang baik buat sedekah ya. Mas Tulus pamit dulu, selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, rahayu. Jangan lupa jaga kesehatan ya.
Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.